Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM akhiran 17. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk pertama yaitu pemaparan materi. Monggo untuk yang bersangkutan dipersilakan. Di sini saya Hadi Ditya dengan NIM 23. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan satu dari berbagai cabang ilmu komunikasi. Cabang komunikasi ini terdiri atas dua pembahasan, komunikasi dan budaya. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu komunis atau communication yang berarti sama. Dalam hal ini berarti sama makna terhadap satu hal. Komunikasi bisa juga diartikan sebagai aktivitas penyampaian pesan dari seseorang, penyampai pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan. Tentunya tujuan dari komunikasi ini adalah untuk berbagai macam tujuan, seperti menyampaikan informasi atau merubah pikiran dan dari komunikan. Secara umum, interaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah berkomunikasi. Selanjutnya, baik, nama saya Ilmi dengan NIM 12. Selanjutnya dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar atau sulit diubah. Dalam bahasa Inggris, kata budaya diterjemahkan sebagai culture, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu kure yang berarti mengerjakan tanah. Menurut Gerd Hofstede, budaya didefinisikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dengan kategori lainnya. Semakin kuat suatu budaya dan jarangnya budaya tersebut berinteraksi dengan budaya lain, maka perubahan budaya tersebut akan secara lambat dan juga sebaliknya. Dari dua hal ini bisa disimpulkan terkait komunikasi lintas budaya yang bisa dimaknai secara sederhana merupakan komunikasi yang terjadi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi yang memiliki latar belakang individu yang berbeda. Dari berbagai literatur menjelaskan bahwa komunikasi lintas budaya memiliki lingkup interaksi yang bersifat lintas negara yang berbeda kebangsaan dan memiliki jangkauan penyampaian pesan yang melintasi batasan wilayah sebuah negara. Sekian. Baik, di sini saya Chandra Wijaya dengan 2121032001. Saya akan menjelaskan definisi bahasa. Menurut seorang ahli yaitu Ritoma, definisi bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. Pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Kedua adalah arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Jadi setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum tentu dikatakan bahasa jika tidak memiliki makna. Lantas bagaimana jika ada bahasa baru? Hal tersebut kerap disebut dengan pembendaharaan bahasa. Pembendaharaan kata baru yang akan mendapatkan fungsinya bila telah ditempatkan dalam suatu masyarakat atau telah digunakan oleh masyarakat. Kemudian tujuan atau fungsi dari bahasa secara umum yaitu tujuan praktis untuk mengadakan antar hubungan interaksi dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian tujuan artistik kedua adalah tujuan artistik, yaitu kegiatan manusia mengelola dan mengungkapkan bahasa itu dengan seindahnya guna pemuasan rasa estetis. Yang ketiga, menjadi kunci pembelajaran pengetahuan-pengetahuan lain. Yang keempat, tujuan filologis, yaitu mempelajari naskah-naskah tua untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, sejarah kebudayaan dan adat istiadat. Kemudian bahasa dapat mewujudkan fungsinya sesuai dengan kepentingan nasional dari suatu bangsa atau suatu negara. Contohnya di Indonesia, sebagai bahasa nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi yang khusus
Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi, yang kedua yaitu sebagai bahasa persatuan, yang ketiga yaitu sebagai bahasa kebudayaan. Menurut Hill di dalam Nur Hamzah terdapat 5 sifat bahasa yang berwujud bunyi sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dan dikeluarkan oleh alat bicara manusia. 2. Hubungan antar bunyi dan objek bersifat manasuka. Yang ketiga, bahasa itu sistem. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem sendiri. Keempat, bahasa adalah seperangkat lambang. Yang kelima yaitu bahasa bersifat sempurna. Maksudnya, bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain, bisa berwujud gerakan tangan, perubahan roman muka, raut muka, atau penambahan unsur prasegmental pada setiap suatu tujuan. Oke, cukup itu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Kahar dengan NIM terakhir 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bahasa dan kerangka simbolik. Yang menjadi pertanyaan kita yaitu bagaimana sebenarnya bahasa itu terjadi ya. Jadi di sini kita menggunakan teori dari Bloomfield. Jadi kalau teori Bloomfield ini bisa kita terangkan lebih jelas dengan menggunakan anekdot Jack and Jill. Jadi kalau dalam anekdot ini diceritakan bahwa Jack and Jill itu sedang berjalan-jalan. Kemudian Jill melihat ada sebuah apel yang matang di atas pohon. Kemudian Jill berkata kepada Jack, "Saya lapar dan saya ingin makan apel itu." Sehingga Jack melakukan tindakan memanjat pohon, memetik apel dan memberikan kepada Jack. Nah, dari cerita di atas itu secara skematis peristiwa itu dapat digambarkan sebagai berikut ya. Yang pertama, ketika Jill melihat apel itu disebut sebagai stimulus. Nah, ketika melihat apel, otak Jill akan bekerja bahwa bekerja untuk mengatakan kepada Jack, sehingga setelah itu Jill akan berkata kepada Jack. Nah, ini disebut sebagai respon. Setelah peristiwa Jill berkata kepada Jack, itu akan memunculkan bunyi-bunyi yang berasal dari alat suara, dari alat ini ya, dari mulut Jill ya. Kemudian perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengarkan bunyi-bunyi atau suara yang dikeluarkan Jill itu disebut sebagai stimulus. Nah, yang terakhir, kemudian otak Jack bekerja untuk mulai mendengarkan bunyi-bunyi. Ketika mendengar Jill mengatakan bahwa dia lapar, Jack akan melakukan tindakan dengan cara memanjat pohon, memetik apel dan memberikan kepada Jack. Nah, ini disebut sebagai respon. Nah, dari penjelasan di atas bahwa nomor 3, 4, dan 5 itu dilambangkan atau perilaku bahasa atau disebut speech act yang dapat diobservasi secara fisiologis. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung ya. Sedangkan untuk yang bisa kita amati secara langsung itu peristiwa nomor 4, yaitu keluarnya bunyi-bunyi dari mulut Jill. Kemudian kerangka simbolik. Di sini kerangka simbolik itu dibagi menjadi 2 ya, mulai dari gerakan tangan dan kondisi wajah. Gerakan tangan ini semisal jempol, lambaian tangan, tepuk tangan dan lain-lain. Sedangkan untuk kondisi wajah bisa tersenyum, mengerutkan dahi dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya perspektif bahasa. Nah, di mana bahasa di sini diartikan sebagai serangkaian sistem tanda atau simbol yang mengandung makna dan digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam arti lain, bahasa merupakan alat yang digunakan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya.
dalam komunikasi lintas budaya yaitu misalnya warna merah. Dalam budaya barat, merah seringkali diasosiasikan dengan cinta atau berbahaya. Namun, di budaya Tiongkok, merah sering digunakan dalam perayaan seperti pernikahan karena melambangkan keberuntungan. Yang selanjutnya ada contoh makna dalam komunikasi lintas budaya, yaitu sapaan dan tindakan. Di beberapa budaya, mencium tangan atau memberikan bunga sebagai tanda hormat adalah umum. Namun, di beberapa budaya lain, tindakan serupa dapat dianggap tidak sopan atau tidak sesuai. Yang selanjutnya ada pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan bagaimana makna dapat berubah tergantung pada situasi komunikasi. Contohnya, penggunaan bahasa hormat. Di banyak budaya ada perbedaan dalam cara berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, saya mengambil contoh di budaya Jawa. Kita sering menggunakan kata panjenengan, pulo, atau yang lainnya untuk berbicara dengan orang-orang yang lebih tua. Lalu ada penggunaan isyarat dan gestur. Gestur tubuh dan isyarat tangan dapat memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh, biasanya kita sebagai anak muda ketika melewati orang tua, kita biasanya menundukkan badan seperti itu. Lalu lanjut ada kesalahan dalam terjemahan. Terjemahan yang tidak akurat atau keliru dapat menghasilkan kesalahpahaman besar dalam komunikasi lintas budaya yang dapat menimbulkan mistranslation, yaitu misalnya di sini saya mengambil bahasa, kita tahu kan bujang itu artinya perjaka. Namun bujang sendiri ketika kita berada di daerah Batak itu memiliki arti yang lain, yaitu itu diartikan sebagai kelamin perempuan. Nah, kita pindah lagi ke Malaysia. Kata kelamin itu diartikan sebagai keluarga atau pasangan. Lalu ada yang selanjutnya variasi dialek dan aksen. Bahasa dapat bervariasi dalam dialek dan aksen di berbagai wilayah yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan. Dialek yaitu variasi berbahasa di suatu daerah dengan kosakata yang khas. Contoh, saya mengambil kalimat, jika di bahasa Indonesia kita menanyakan kamu sudah makan, begitu kan? Nah, beda lagi kalau kita masuk ke bahasa daerah Manado, bahasanya sudah berbeda dengan dialek yang berbeda juga, yaitu nganas songakan, gitu kan? Beda lagi. Nanti kalau di Madura, lamarengakan, seperti itu. Jadi dialek dan juga bahasa itu juga berpengaruh dalam pengartian kalimat atau bahasa. Dan untuk selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh presentator. Ya, di sini saya akan membahas tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Atau bahasa biasa disebut bahasa non verbal, isyarat atau gestur, gerakan tubuh, postur tubuh, gerakan kepala, dan kontak mata dan perilaku yang semuanya disebut bahasa tubuh yang mengandung makna esensial. Nah, di antara sekian banyak perilaku non verbal lewat bahasa tubuh, senyuman, pandangan mata, atau sentuhan seseorang sering merupakan perilaku non verbal pengaruh. Di Eropa sendiri, bahasa tubuh merupakan indikator dari tingkat pendidikan dan kesopanan seseorang dan suatu hubungan yang agak diabaikan di Amerika Serikat. Nah, contohnya bahasa tubuh yaitu sembahyang, merupakan tindakan penghormatan atau penghormatan dalam banyak budaya, tetapi cara dan posisi sembahyang dapat berbeda antara budaya. Misalnya dalam budaya Hindu, orang melakukan sembahyang dengan duduk bersila, sementara dalam budaya Islam sembahyang melibatkan berdiri dan rukuk. Yang kedua, bersilang kaki. Bersilang kaki dianggap tidak sopan karena ketika berhadapan dengan orang yang kita hormati di banyak negara Asia seperti Korea, Jepang, Tiongkok, juga Indonesia. Penggunaan tangan kiri saat memberikan atau menerima suatu barang atau saat menunjukkan sesuatu dengan jemari juga dianggap tidak beradab
dan tidak sopan dalam sejumlah budaya. Isyarat oke atau acungan jempol yang berarti bagus di Indonesia ternyata memiliki makna yang berbeda di budaya lain. Di beberapa bagian Afrika, Australia, Eropa Selatan, dan Timur Tengah, acungan jempol diartikan sebagai penghinaan seksual. Dan di Australia, ibu jari atau acungan jempol oke, tetapi bila diletakkan di atas secara mencolok, isyarat tersebut mengisyaratkan penghinaan. Terus tentang di Jepang acungan jempol memiliki makna laki-laki atau nomor 5, anggukan atau gerakan kepala. Gerakan kepala boleh jadi menyampaikan suatu pesan, tetapi makna dapat berbeda dari budaya ke budaya lainnya. Nah, pada umumnya kita percaya bahwa anggukan kepala berarti iya, sedangkan gelengan kepala berarti tidak. Kenyataannya terdapat berbagai cara untuk menyatakan iya dan tidak. Orang semua mengatakan iya dengan menyorongkan kepala ke depan. Suku Ovim Hindu menyatakan tidak dengan menggoyangkan tangan ke depan wajah dengan telunjuk mengacungkan. Sedangkan kaum Negrito Malaya menyatakan tidak dengan memandang ke bawah. Di Sri Lanka jawaban iya terhadap pertanyaan spesifik ditujukan dengan anggukan kepala. Nah, sedangkan presiden umum ditujukan dengan goyangan lambat atau kepala samping. Nah, selanjutnya ada ekspresi wajah. Juga memiliki pesan penting dalam komunikasi lintas budaya. Wajah adalah petunjuk untuk memahami emosi seseorang. Nah, kita dapat melihat ekspresi atau identik dengan ekspresi wajah seseorang yang menggambarkan tentang keriangan, kemarahan, kebencian, kekuatan, kekaguman, dan serta keheranan dan sejumlah perasaan lainnya. Contoh ekspresi wajah: senyuman adalah ekspresi wajah universal yang seringkali dianggap sebagai tanda kebaikan atau persahabatan. Namun di beberapa budaya Timur Tengah, senyum bisa diartikan digunakan untuk menunjukkan emosi atau kenyamanan. Senyuman yang mengisyaratkan kegembiraan di mata orang Inggris, Skandinavia, dan atau Jerman bisa bermakna rasa malu atau marah jika ditafsirkan orang Jepang, dan kerap tidak tulus jika diambil orang Amerika yang senantiasa berseri-seri. Yang kedua, ekspresi alis mata. Terangkat penuh ketidakpercayaan sama dengan ketidakpercayaan. Setengah terangkat mengungkapkan keterkejutan normal tanpa komentar, sedangkan lebih rendah kebingungan. Dan yang terakhir, merendah penuh yaitu marah. Kontak mata, memandang atau menatap, digunakan sebagai tanda sosial sangat tinggi dalam kehidupan. Dalam tata menatap, mata kita bukan hanya alat untuk menerima rasa, tapi juga sekaligus membawa pesan, termasuk seseorang, termasuk pesan ketertarikan atau kekaguman terhadap seseorang. Nah, menjaga kontak mata dalam budaya Barat menandakan memperhatikan, terbuka, dan jujur. Bagi orang Amerika, tatapan mata orang Jerman yang lurus dan langsung kadang menjengkelkan, padahal orang Jerman menganggapnya sebagai tanda keseriusan untuk melakukan percakapan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi saya di sini mau membahas tentang perbedaan bahasa dalam komunikasi. Jadi sebelum kita lanjut ke gimana solusinya berkomunikasi di berbeda bahasa, itu kita mengidentifikasi ada dua suku yang berbeda dari segi bahasa dan segi kulturnya. Yang pertama itu Madura. Kalau Madura itu ciri-cirinya itu tidak mengenal kata ganti orang ketiga. Jadi di sana tuh nggak ada dia gitu ya. Karena di sana tuh biasanya menyebut orangnya, misalnya
misalnya Pak Hilmi antar ke Roma kayak gitu-gitu. Nah terus yang selanjutnya itu bahasa Madura tuh punya fonem-fonem yang berakhiran, punya kata bahasa-bahasa yang ditekankan gitu, ada BD, GJ, DH. Sama kayak Jawa, kalau ngomong sama bahasa-bahasa itu atau huruf-huruf itu ada kayak ditekan gitu. Nah yang terakhir itu bahasa Madura punya fungsi, punya ada kepunyaan. Jadi kalau di sana tuh bukan ini punyaku tapi tang apa itu kayak kepunyaan, misalnya tang Roma itu rumahku kayak gitu. Nah selanjutnya itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda tuh logat berbicaranya tuh khas karena emang karena di sana itu bahasanya lebih banyak yang bisa dibilang halus. Jadi logat berbicaranya itu kalau misalkan kasar pun itu juga ada yang berbeda gitu. Kemudian pelafalan huruf F itu bisa dibaca P. Kalau misalnya apa-apa yang dibaca F itu nggak dibaca F tapi dibaca P, itu biasanya kalau orang Sunda. Nah selanjutnya solusi untuk komunikasi di suku yang berbeda itu yang pertama itu kita tuh harus mengetahui etiket dari budaya lain. Jadi kita biar tahu apa aja yang harus dihindari kalau kita mau berkomunikasi sama suku ini, apa aja yang harus diketahui etikanya. Yang kedua itu jangan menggunakan kata gaul, karena biasanya kalau misalnya kata gaul di bahasa ini belum di suku ini belum ditentukan, di suku ini juga belum tentu ditahu gitu, karena dia bakal ada miskomunikasi. Kemudian itu menggunakan bahasa yang sering mudah untuk dimengerti biar kita tuh bisa saling paham satu sama lain. Baik, itu dia presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi komunikasi. Dalam dimensi komunikasi itu sendiri ada 6 unsur. Yang pertama itu adalah sumber. Sumber ini adalah orang yang memberikan informasi atau narasumber yang menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris sumber ini disebut dengan source, sender atau encoder. Nah, selanjutnya itu ada pesan. Pesan ini sendiri adalah hal yang disampaikan dari pengirim kepada penerima. Pesan ini biasanya berisi tentang informasi atau data-data yang dibutuhkan oleh penerima itu sendiri. Nah, menurut Proof dan Ruli, kalau misalkan pesan ini memiliki poin yang pertama, pesan harus berisi informasi. Yang kedua, informasi dikemas menarik pikir. Yang ketiga, mengetahui audiens atau penerima pesan. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi pesan berkaitan dengan audiens dan receiver. Nah, selanjutnya ada media atau medium. Media atau medium ini adalah wadah atau alat yang digunakan dari penerima untuk menyampaikan, dari pengirim untuk penerima. Media ini sendiri memiliki banyak jenisnya. Salah satunya adalah panca indera. Nah, selanjutnya ini ada penerima atau receiver. Penerima ini adalah orang yang menerima informasi dari pengirim pesan. Penerima ini sendiri biasa disebut dengan komunikan atau audiens. Nah, adapun fungsi dari penerima atau audiens itu sendiri, yang pertama adalah audiens ini sebagai market. Ini berarti audiens ini dapat menjadi konsumen dan dapat menjadi target dari pesan iklan perusahaan. Yang kedua, audiens merupakan partner berdialog. Jadi yang dimaksud poin nomor 2 ini, audiens dapat menjadi partner dan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Yang ketiga, audiens sebagai klien. Audiens sebagai klien ini dimaksud adalah suatu perusahaan ketika membentuk dan menggapai audiens, mereka itu menciptakan citra baik dari audiens itu sendiri. Nah, selanjutnya keempat adalah audiens sebagai komunikasi. Ini didasarkan pada audiens yang semula hanya sebagai pendengar di radio lalu berubah menjadi komunikator yang aktif. Menurut Gilbert sendiri, audiens ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama itu berisikan individu yang berbagi pengalaman dan dipengaruhi hubungan sosial. Yang kedua, audiens tersebar di beberapa wilayah sasaran. Yang ketiga, heterogen berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial. Yang keempat, audiens terkesan anonim. Dan yang terakhir, audiens dipisahkan oleh komunikator atau sumber. Nah, yang selanjutnya itu ada efek. Efek ini sendiri adalah dampak atau hasil yang ditimbulkan dari penerima terhadap informasi dari pengirim. Tujuan akhir
dari proses komunikasi ini kan untuk untuk mendapat pengaruh. Dan pengaruh ini disebut dengan efek. Nah, selanjutnya itu ada umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah suatu bentuk atau pengaruh yang berasal dari penerima. Tapi umpan balik ini biasanya memiliki unsur lain seperti pesan dan media. Nah, itu adalah lingkungan. Lingkungan sendiri adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini biasa dapat dipengaruhi oleh sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Jadi, terima kasih. Baik, untuk penutup, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.